Menelanjangi suatu obrolan. Menelanjangi suatu obrolan. Menelanjangi suatu obrolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Baret Bareto. Talk. Apa tadi tagline-nya? Menelanjangi suatu obrolan. BTW kenapa harus menelanjangi? Karena kan arti bare sendiri kan itu sebenarnya telanjang. Sebenarnya kan botak tuh, si Apit botak tuh. Oh ini karena dari dia Karena inspirasinya. dia botak, Oh inspirasinya Sebenarnya dari bukan dia. dari dia. Awalnya kita berdua bikin channel. Hah? Karena kita botak. Nah, gue sempet botak. Oh lu sempet batak. Sempet botak. Tapi setelah nggak lulus istiqomah. waktu itu. Enggak. Sekarang Karena kan waktu udah itu gondrong. stres. Iya, dulu sempet stres sedikit. Nah, akhirnya dikasih nama lah Bare. Sebenarnya mau apa sih dulu? Dulu tuh yang udah dipakai sama Dedi. Baldis. Baldis itu kan udah dipakai Dedi sama Anji. Kita ganti Bare. Nah, Bare itu artian lainnya telanjang lah gitu. Jadi kita menelanjangi suatu obrolan nih di sini nih. Ntar menelanjangi itu saya notabene-nya kan jelek ya. Ini mau diapain nih obrolannya? Dibawa kemana? Obrolannya dikupas tuntas sampai bulan. Buka-bukaan. Iya, pokoknya buka-bukaan lah kita di sini gitu. Nggak dibuka beneran ya? Boleh lah. Nggak kelihatan juga ya. AC-nya dingin loh. Iya. Sebentar. Di sini tuh ada siapa aja? Hah? Di sini tuh siapa aja nih kita Oh ngomong? iya, kita belum perkenalan. Kita belum ya. perkenalan. Perkenalan. Ya kalau kalian ikutin Bare Project, gua Akang. Ya, gua Apit. Nah ini satu lagi nih, ada Siapa orang jauh sebenarnya. Tamu. Dia blasteran. 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 Gue anak janda anjir. Janda. Janda. Apa tuh? Jawa Sunda. Berarti nggak beda jauh sama teman kita yang lain itu ya? Yang mana? Itu tuh janda beneran. Oh jangan. Itu Jangan. Yang mana? Gue nggak tahu. Nggak relate. Oh jangan. Shh, jadi ketahuan. Oke, Lanjut, lanjut. bisa dikata sih yang itu. Yang mana? Udah nggak usah Nggak ditanya. bohong, udah bukan itu. Kita cuman gimmick aja kok. Itu pura-pura. Kita nggak pernah kenal sama janda beneran ya. Oke, jadi apa yang mau ditelanjang ini? Nah, Dan kenapa harus gue gitu? kamu siapa? Oh, gue Ulum. Nah, Ulum. Belum tuh siapa? Nggak tahu, nggak terkenal. Nah, gini lah. Mungkin biar asik sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, kenalan dulu kali ya. Lebih enaknya. Ini Bapak Ulum tuh bekerja sebagai apa? Gue belum kerja, saya. Menteri Perdagangan kah atau Menteri Kesehatan kah yang mundur jalannya? Iya. Yang katanya mau mundur, nggak jadi ding. Nggak usah ngomongin kayak gitu. Jadi jalannya mundur. Langsung aja. Ya, Siapa? Kayaknya semangat sekali Bapak Ulum ini untuk ngomongin tentang kesehatan sebenarnya. Waduh, jangan. Jadi saya kesini akibat sakit hatinya saya yang mundur ini. Tadinya kan mau disumpah. Disumpahin. Disumpahin Gua sama sumpahin lu jadi batu gitu. iya, sama pemerintah. Kok pemerintah sih? Iya. Astagfirullah. Petinggi. Bukan dong. Apa ya bahasanya? Apa? Pokoknya orang KFN. Apa dulu? Tar dulu. Oh, iya. Lu itu apa dulu? Iya. Iya, pokoknya gua Harus jelas dulu lah ya. Ya, harus jelas Siapa, lah. latar belakang pendidikannya apa, CV lah. CV. Hitung-hitung Mau ngajuin kerja ya? Boleh lah kerja. Editor kurang kita Bare Iya, Project ya. betul. Jadi gue tuh mahasiswa ini apa pendidikan profesi apoteker. Oh, apoteker. Yang biasanya jadi tukang obat itu loh kalau di Yang di pinggir jalan Itu, teriak-teriak. iya. di apotek. Di apotek. Mm. Nah, terus kenapa bisa karena denger-denger kan di Semarang nih. Bapak Ulum aktifnya Bapak Mas atau AA atau Akang namanya? Saya dipanggilnya sayang aja. Iya. Waduh, Aduh. jangan deng, cowok Jangan, semua jangan. najis. Ntar kalau udah putus bingung manggilnya Iya. apa. Nggak, jadi gue tuh udah mau lulus. Harusnya kan profesi itu cuma 1 tahun. Oke. Terus akibat Lulus harusnya kapan lulus? harusnya kemarin ini bulan apa sih? Ini bulan Mei. Bulan Sekarang Mei. bulan Mei. Harusnya kemarin Februari. Oh, Februari kemarin lulus. Soalnya Januari itu habis ujian, Februari keluar nilai, sekitaran Maret lah udah disumpah. Seharusnya. Seharusnya. Ya. Tetapi Semarang akhirnya di lockdown, terus saya pulang ke sini. Iya begitu. oh berarti aslinya orang sini.
Aslinya orang Bogor saya, USA. Katanya Oh, janda gimana sih? Nggak konsisten dah. Oke. Nah. Jadi tadi pendidikannya udah beres berarti ya? Udah beres. Udah beres, Pendidikan gua. di Semarang sebenarnya. Sebenarnya namanya udah jadi apoteker Saiful Ulum S.Farm. Sebenarnya saya basa-basi kenal sih sama dia udah Iya, lama. kurang gitu aja. ya. Ini mah biar orang-orang tahu juga Iya, gitu. biar orang-orang Masa kita tahu. doang yang tahu. Ternyata yang terimbas sama corona bukan cuman perdagangan lah atau usaha lah. Nah, ini nih ada orang mau disumpahin. Mau disumpahin. imbas corona. Berarti di pendidikan pun juga kena imbasnya ya? Kena. Ini pasti banyak kena. loh, bukan kita Banyak, doang. banyak. Ada yang kemarin memaksakan diri untuk disumpah waktu awal-awal Corona pandeminya. Tapi Sekitar bulan sekitar bulan apa? Maret awal. Maret. akhir. Pokoknya udah Akhir, bro. Maret. Iya, Sekitar Maretan. Nah. Dia Itu udah nekat disumpah tuh? Atau memang udah diagendakan nggak di tahu bulan sih aslinya kan kita emang yang abis ujian Januari itu pada disumpah Maret kan. Sekitaran segitulah, Maret April. Cuman waktu itu kan paling bedanya seminggu atau 2 mingguan karena nungguin dari pihak KFN-nya. KFN itu Komite Farmasi Nasional. Akhirnya mereka berhasil disumpah. Berhasil. Ada beberapa kampus yang udah disumpah duluan. Dan Salah satunya yang Solo kemarin USB, temen lu ada kampus mana? UMS, USB. Heeh. Ya itu Itu udah ada sempat berarti ya? Begitu. Nah, kampus saya waktu itu labil. Enggak apa-apa nih. Sebenarnya tanggalnya udah ada. Tanggalnya udah Iya, ada deh. tanggalnya Enggak udah ada, labil, iya. enggak labil. Ulum juga udah sempat bilang sih waktu kita ada acara di bulan Februari katanya dia mau disumpah bulan April. Dia udah ngundang orang tuanya buat datang ke Semarang dari Bogor gitu. Padahal nggak Akhirnya jadi ya? Kandas. Untung belum DP hotel lah. Iya, udah mau DP hotel. Udah mengundang sekeluarga besar. Iya, udah. Mantap sekali. Untuk menyaksikan disumpahin doang. Iya. Mantap emang. Karena saking sakralnya. Iya. Nah, tapi selain kesibukan Pak Ulum, Pak mana namanya? Ya, nama. Mas Kang. Ulum. Mas Nah, Kang. soalnya gue tuh kalau ngomong sama orang suka biar lebih akrab gitu kan, orang Bogor tuh emang mereka mana gitu. Kalau Bogor kan gitu kan. Mang Epul apa? Mang Epul enggak. Enggak ada yang tahu ya. Ulum tahu ya Ulum. Oke. Jadi Ulum ini kesibukannya apa sih selain sebagai apa sih tadi? Apoteker. Mahasiswa Mahasiswa profesi. profesi. Sebutannya profesi ya. Bedanya Tiga profesi. itu mahasiswa apoteker sama profesi apoteker sama ya? Beda. Bedanya itu apa? Jadi kalau secara ininya hierarkinya dan hierarki apoteker untuk bisa membuka sebuah apotek, jadi bukan membuka menjadi penanggung jawab sebuah apotek itu harus apoteker. Kalau belum menempuh masa profesi apotekernya atau belum dinyatakan lulus profesi, dia nggak bisa sebagai penanggung jawab sebuah apotek atau instalasi farmasi di rumah sakit atau di bidang produksi industri obat gitu. Tadi pendidikan profesi. Profesi apoteker. Ya. Pendidikan berarti bisa ngajar. Enggak. Beda sama jurusan pendidikan sama nggak sih? Enggak, PS Gimana tuh? program studi dong, kok pendidikan sih, astagfirullah. Oh mungkin bahasa pendidikan tuh kayak pendidikan dokter, jadi iya. dokter dididik gitu Iya. ya. Atau pendidikan Jadi program studinya namanya apoteker. apoteker sedang menjalani pendidikan menjadi Apoteker, begitu. Begitu. Terima kasih Kan loh. jadi jelas. udah bantu ngeles. Padahal salah ngomong. Salah-salah nggak apa-apa nih sama orang kampus. Nggak apa-apa, saya udah nggak biasa apa-apa. dihujat. Oh iya, oke. Oke, lanjut. Tadi kan dia udah ngebahas tuh. Ya. Tersendat gara-gara wabah COVID-19. 19 COVID itu. COVID. Jadi sebenarnya yang mau ditanyain atau kita bahas hari ini tuh sebenarnya COVID-19-nya. Nyambung tuh ya. Mungkin banyak juga teman-teman sekalian yang kegiatannya atau rencananya mungkin banyak yang tersendat Tertunda. Iya, gue pengen jalan-jalan karena loh, COVID-19. Gue pengen jalan-jalan tadinya. Kan Februari kita baru jalan-jalan, Mas. Enggak, gue tuh rencana abis lulus ya pengen ke Belitung, pengen ke Surabaya, Mantap Malang, sekali. pengen muasin sebelum masuk dunia kerja saudara. Nah, ternyata Menjawab ego. Makanya kerja dulu dong kayak saya. Enggak. Belum jalan-jalan udah kerja, nggak jalan-jalan sampai sekarang.
Tersendat. Gue pengen jalan-jalan. Nah, berarti salah satu Planning. plannya Jadi Ulum nih setelah lulus mau jalan-jalan tapi tersendat karena COVID-19. Ya mungkin setelah lebaran kali ya mungkin ya. Iya. Kalau misalkan April di Sumpah Banyak itu sih setelah kemarin lebaran. sempet kalau nggak salah anak UI apa ya yang bikin apa perhitungannya. Jadi kalau misalkan kan perhitungan kapan kira-kira pandemi Covid ini ini selesai. beres. Jadi ada beberapa rekayasa kayak sekarang kan hitungannya semi lockdown ya PSBB itu bukan yang bener-bener lockdown karena Satuan Sepak Bola Bogor Barat. iya Allah Bogor Barat. Kecamatannya di jalan ini Darul Quran tuh. Oh, Ya, karena ini buat orang Bogor aja. Iya, saya pendatang loh, saya nggak tahu. Iya, soalnya kalau PSBB tuh langkah untuk mengurangi menuju. aktivitas ya. Kalau lockdown bener-bener ditutup Iya, bener-bener. mungkin kalau lockdown kayak yang didengar kejadian kemarin tuh ada negara salah satunya Di Itali. Malaysia lah. Itali. Yang kita Itali. kenal, Itali sebenarnya udah meledak dulu baru lockdown. Ya. Kalau Malaysia kan memang benar-benar Langsung mereka lockdown ditutup. dan mereka menutup akses ke negara mereka gitu. Iya. Kalau kita kan semi lah. Kita masih yang semi-semi. Kesadaran diri sendiri aja. Kenapa lo ketawa dah? Kenapa yang dengerin semi-semi Ngomong ketawa? karantina gitu. Oh ya. Semi. Si Munangkir. Ya Allah. Udah bapak-bapak ya Anda ya. Jokesnya bapak-bapak. Angkatan tua. Iya. Enggak loh, saya masih muda. Lanjut. Itu Nah, tadi sampai mana sih? Banyak hal yang rencana yang Oke. Salah satunya mungkin teman-teman kita yang menikah nih di tahun ini di bulan-bulan banyak sih kemarin sekitar bulan Maret, April. Ya BTW selamat lah buat yang nikah di bulan-bulan itu. Ya, Ijul, selamat Ijul. Selamat mantap. Ya, Pak Ujan, Ajis dan Wajan. lain-lain. Semangat. Angkatan lu ada nggak yang nikah? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Nggak udah. seru banget. Pokoknya Angkatan kita ada 4 ya. Yang nikah selamat menjadi pasangan corona. Ya, selamat jadi mantap. Ditunggu ceritanya. Tapi sempet loh kasihan. Jadi kan gue kemarin tuh moto yang akad ketika COVID-19 ini. Oh ya? Iya. Terus gimana? Nah itu banyak peraturan dari pemerintah daerahnya. Itu tuh nggak boleh lebih dari 10 orang yang ada di dalam rumah, termasuk fotografer dan videografer, itu termasuk dihitung 2. Berarti sisanya penghulu, pengantin 2. Nah 5 lagi berarti Keluarga. saksi dan keluarga lain-lain. Oh ya? Iya. Gue baru tahu tuh yang itu. Seprihatin itu coy. Oh. Jadi kalau orang yang mengadakan ya mungkin biasanya rata-rata ya teman-teman kita yang kita sebut juga tadi mengadakannya akad dulu. Nah peraturan di Bogor sih, itu khususnya di Bogor kemarin kayak gitu. Jadi di dalam rumah tidak boleh lebih dari 10 orang. Kalaupun ada tamu yang lain berarti harus Bergantian. Tapi ini loh, kalau menurut perspektif lain ya dari emak gue, justru bagus nikah sekarang tuh. Biayanya murah. Ke KUA doang. Apalagi sekarang bulan Iya. puasa tuh Wah, bulan yang gila. berkah. Nggak pakai makan, nggak Iya, pakai nggak gedung, pakai KUA apa-apa. doang. Tinggal salaman sah. 600.000. Dasar angkatan pengeretan. Emang. Pak, Makin realistis lu makin tua mah. iyalah. Iya bener. Belum kerasa sih sampai situ. Nah, Iya. tapi nih selain itu nih kemarin sih dengar dari penghulunya kan sempat ngobrol juga gitu ya. Gue ngobrol kata penghulunya, jadi si akses untuk masukin berkas nikah tuh ditutup juga. Oh iya? Ketika Maksudnya akses apa tuh? Akses berkas kan apa tuh? daftar tuh kan harus masukin berkas buat nikah. Nah itu ditutup juga. Di stop sementara. Di stop sementara ya selama pandemi COVID ini ya. Tapi sekarang udah dibuka lagi. Udah dibuka lagi. Udah dibuka untuk Ya udahlah. pendaftaran. Mungkin langsung daftar Emang, aja kira emang ya. prosesnya Daftar. gimana sih? Nggak Gue nggak tahu. paham dah. Kan saya belum pernah menikah. Sama, gue juga belum. Lu pernah gimana? Salah nanya coy. Oh ya, kita belum menikah semua ya? Gimana gue juga belum nikah. Ya, kadang gue pengen tahu tuh. Jalur birokrasinya tuh gimana gitu. Kalau mending ke WhatsApp deh yang udah nikah. Iya. Coy. Penasaran gue. sebenarnya ada beberapa jalur. Oh ya? Jalur cepat, jalur lama. Waduh. Dari semua birokrasi di Indonesia kayaknya ada. Iya, semua. pasti ada itu. Tapi yang gue tahu bayar 600.000 bener gak sih? Kayak misalkan penghulunya dibawa ke rumah sama kita Iya, dinikah iya, di KUA iya, tuh gue beda. denger. Kalau di KUA, kalau nggak salah sempat dengar katanya cuma 100.000 apa? Iya, lebih Tapi murah. kan ada biaya dokumen. Iya, maksudnya ya pokoknya gitu deh. Gue juga nggak tahu. Tapi khusus yang di Bogor nih, kayaknya ini gue waktu di Semarang tuh baca kalau misalkan kita nih kan KUA-nya di Lipo ya, Lipo yang jadi Siloam itu loh. Kan itu
apa Pelayanan. kantor pelayanan Bogor tuh di situ Satu semua ya? atap. Satu atap, iya bahasanya gitu ya. Iya, Ya benar. di situ Mungkin, ada KUA mungkin. kalau nggak salah. Terus katanya karena KTP gue bukan Bogor, lanjut. oh siap. Terus Asli, katanya asli. kalau misalkan lu nikah di situ, Mm. diarak di ini Kebun Raya. Oh iya gue denger diarak di ini apa? Pedestrian tuh. Iya. Maksud malu banget. Seriusan. Lu nikah diliatin orang-orang diangkut. Itu bentuk apresiasinya katanya. Bahkan Mending mungkin juga langsung bisa balik ya. Jadi Iya. Kang Bimar ya yang jadi. Iya, yang ininya, Iya. yang jadi kalau misalkan Kang Bima Aryanya sempet ke situ bisa. Boleh tuh buat konsep pernikahan mungkin teman-teman yang Murah. menikah di Kota Bogor, Iya. saksinya langsung wali kota. Iya, dan munarsis di pinggir jalan. Diarak loh, diarak. Langsung diarak di itu SSA-nya kan yang Iya, apa SSA. sistem satu arah itu. Oh buat teman kita yang di Semarang nih Benny kan dia pelari ya. Iya. Dia Langsung. pelari karena seneng ke Bogor, dia seneng banget karena bisa menikmati pedestrian. Dia ke Bogor cuma buat lari di Iya. situ doang, anjir. Ini ngomong kasar nggak apa-apa ya? Dikit lah. Nggak apa-apa ya. Asalnya Anjir nggak kan. apa-apa, nggak kasar. Kalau nggak disensor aja ntar. Ya ntar gampang lah. Dibikin tuh. Ntar lu kan ngelamar jadi editor kan? Nggak mau. Sensor sendiri aja. Ya. Nah, coba balik lagi. Corona. Oh iya betul. Astagfirullah. Udah bahas nikah, pada kebelet semua kayak. Udah nggak kuat sih gue. Umur sih udah oke. Ya, Lanjut lagi ke pandemi. Banyak yang tersendat karena pandemi ini. Mas Ulum tadi katanya Nggak jadi sumpah. nggak Belum jadi. Belum jadi sumpah. Maju bilang nggak Terus jadi. nggak jadi jalan-jalan juga setelah sumpah nih. Kalau lu apa Pit? Ada nggak hal yang membuat tertunda? Dia katanya TU estetik ya? Estetik apa sih? TU suatu kampus swasta. Oh iya. Lu nggak boleh nyebut. Oh iya, kan gak dibayar kita. Terus Iya. Kalau saya sih nggak ada. lagian salah juga. Iya. Nggak usah ngabis kampus. Kalau saya sih nggak ada rencana yang tertunda sebenarnya. Gitu. Karena emang nggak punya rencana itu. Kampusnya libur jadi seneng malah ya? Iya. WFH, WFH. Enggak juga sih. Oh enggak libur kampusnya. Tetap bekerja sih. Jadi Tolong jadi WFH, disampaikan. WFH-nya artinya beda nih WFH. Beda. Ya, WFH-nya. Work fucking hard. Oke. Jadi nggak ada rencana ya? Nggak ada rencana apa-apa. Hidupnya mengalir seperti air Iya, aja bener. lah. Apa yang ada di depan ya dilakuin gitu. Antara filosofis dan emang tidak ada planning. Hidupnya ya udah. Ya udah, gitu. Kalau misalnya Akang nih, Kalau saya sebenarnya kemarin teh di awal tahun kan sempet ya bukan sempet sih. Sekarang mulai band-bandan lagi. Hmm. Oh, yang project akhir pekan itu? Project akhir pekan lah sedikit. Oh itu doang. jadi ya? Jadi Oh, jadi. di awal apa? Akhir Setelah tahun. puasa ini di pertengahan tahun sebenarnya mau keluar single. Hmm. Tapi prosesnya tersendat nih. Jadi Oh. kita jarang ketemu segala macam lah gitu. Oh udah jalan. Udahlah. kalau gitu nggak bikin project yang online? Kan orang-orang banyak tuh. Iya tuh, Blink bikin kan Blink One itu tuh. Karena kita keterbatasan alat juga kita nggak bisa. Orang-orang pakai headset bisa, headset handphone. Iya. Susah lah, Kalau nggak pokoknya. di TikTok dibarengin gitu kan bisa Iya juga. mau sih ntar lah. Oke siap. Terlalu idealis. Iya. Jangan terlalu idealis. Bukan coy. Kalau Tulus juga bagus tuh kemarin. kalau Blink, Tulus, terus yang terkenal kemarin tuh yang bikin rumah bambu. Vincent. Hmm. Rumah kita yang Najwa Shihab tuh. Itu kan mereka udah terkenal coy, ada yang nonton. Tapi emang itu gimana sih cara bikinnya deh? Gue penasaran. Dia bikinnya sebenarnya Maksudnya ngerekam sendiri-sendiri dulu. Tergantung lu mau bikin yang profesional kah atau yang mungkin cuman sekedar video ala kadarnya. Tapi basicnya lu harus tahu ketukan. Misalkan kita pakai ketukan berapa sih? BPM itu. Berapa temponya gitu. Nah, itu yang disepakati dulu. Pokoknya ntar pakai metronom, dia nyanyi bareng gitu. Itu doang sih. Biar ngeditnya mungkin lebih mudah. Begitu. Nah, terus Akang nggak mau nyoba? Eh, Kan biar tetap ada Enggak, apa sampai ada yang saat- dihasilkan sampai gitu. saat ini mungkin karena saya ada kesibukan lain selama COVID-19 Asik. ini. Jadi ya berjalan aja seperti begitunya. Itu alasannya. Itu bukan alasan sih Itu sebenarnya. les sih sebenarnya. Pembenaran Les. saya aja. Oke. Daripada nggak ada alasan. Iya, karena hidup tuh terlalu sering mencari alasan lah kita mengkambing hitamkan sesuatu. Padahal mah bisa kalau mau. Nah mungkin karena nggak mau. Tapi kiat-kiat supaya tetap produktif di tengah corona wabah ini. ini. Di tengah Di tengah wabah ini ya sebenarnya Kan lu tadi harusnya produktif kan memproduksi sesuatu terus akhirnya Tetap dia produktif. alhamdulillah sih saya Memproduksi lemak. produksi lemak.
Beneran. Naiknya berat badan gue sumpah. Iya sama gue juga naik Ya, karena kerjaan kelakuan selama tidur. kemarin ini ya juga tidur juga gitu. Bahkan kita maraton film, Iya, gue film Korea, film-film Thailand. Sambil ngemil. Udahlah. Sampai tengah malam tuh sampai pola hidup berubah. ini sampai bingung cara rebahan kayak gimana lagi. Mungkin kalau ada yang tahu ide rebahan Iya, Yang lain. sampai tidur tuh. gaya apa lagi gue. Udah sampai bosen mau tidur Parah. juga ya. Iya, sampai bosan asli kemarin pas tapi alhamdulillah bulan puasa jadi Ada kerjaan ya? Ada sedikit hidayah lah gitu ya. Untuk apa? Untuk posisi tidur yang lain. Untuk posisi yang lain. Jadi lagi tadarusan sambil duduk tidur gitu ya. Iya. Soleh sekali tadi. Iya tadi. Ya kita kembali lagi ke Tersendat. dampak COVID-19 nih. Ya mungkin agak sedikit serius ya. Mungkin banyak juga hal-hal besar yang terhambat atau tertunda atau mungkin bahkan batal gara-gara COVID-19 ini. Contoh, saya fans Liverpool sebenarnya. Ada yang tahu bola di sini? Enggak. Wah. Gue nggak ngikutin bola sih. Fans Liverpool. Mungkin kalau fans Liverpool. Saya cuma ini- dengar Liverpool gagal juara. Nah itu. Masa gara-gara ini gagal juara? Kan gak jadi tanding. Oh, pertandingannya dihilangin atau Bukan gimana? gagal, tertunda. Gagal. Tapi yang kayak liga-liga gitu ada nggak sih? Ada yang dihentikan. Hah? Ada yang dihentikannya satu, dia tidak menyatakan ada juara dan tidak ada degradasi. Ada yang menyatakan juara, contoh kayak Liga Belgia terakhir kemarin ada yang juara tuh. Kalau Liga Tapi nggak main. Enggak, selama COVID-19 udah nggak main. Itu hitung poin. Terus juaranya dari mana? Juaranya poin yang Oh, poin posisi yang udah pertama, di- yang udah di klasemen pertama itu juara. Hmm. Terus kalau Liga Belanda kemarin cancel liga, jadi nggak ada juara, nggak ada itu. Terus mereka capek-capek itu nggak dihitung gitu. Iya. Wadaw. Ini Liga Inggris ya. Nah, Liverpool? Liga Inggris Nah. sebenarnya ya mungkin ada sedikit harapan. Jadi kita ditunda sampai beres wabah COVID-19 ini. Kayaknya. Dilanjutkan pertandingan kayaknya. Mudah-mudahan sih. Kalau gue sih pengennya begitu. Udah nunggu 30 tahun, coy. Emang tadinya si Liverpool tuh ada di klasemen atas. Enggak pernah menang. Salah, coy. 30 tahun itu tidak pernah menang. Anda Nah, dikecam fans Iya. Liverpool loh ngomong bener gitu. kan? Iya, tidak pernah menang. Selama 30 tahun Premier itu kan. League selama 30 tahun ini. Iya. Hmm. Nah, Tahun ketika ini- mau menang kena Covid. Kenapa? Oh. Sebenarnya poin udah jauh 82 terakhir itu kalau nggak salah. Yang bawahnya Terus Manchester City. di stop. Oh, Manchester City Iya, bawahnya. Bapak kan mendukung City. Enggak, gue Gara-gara- pendukung City karena suka doang. Gara-gara nama adiknya sama kayak City gitu ya. Nama adik gue semuanya City, terus ada Manchester City. Iya, udah. bagus. Nah gitu, banyak hal lain lah. Mungkin di Indonesia apa lagi ya yang terdampak oleh COVID-19 ini kira-kira? Kalau di Indo sih banyak. Banyak sih. Terutama ya itu. Anjir. Apaan bisa dikatakan itu yang tadi kita. Nah, yang ini Oh, orang-orang yang lagi wisuda gimana sih dah? Wisuda gue pengen Nah, tahu. baik kayak gitu. oh balik Kan lagi yang kalau lu wisuda. sumpah nih, sumpah. Ah. Kan ada wisudanya kan. Ah. Untung sebenarnya bukan tahun lalu. Kalau tahun lalu gue bisa-bisa pending lulus nih. Alhamdulillah tahun ini. Hmm. Ya alhamdulillah juga sih, maksudnya ya tahun ini kejadiannya gitu ya. Ya. Jadi yang wisuda gimana, atau misalkan yang pengejar skripsi semester akhir gitu kan, deadlineer. Kalau di kampus gua untuk yang lagi skripsian atau proposal itu sidangnya online. Sidangnya, iya. Sidangnya jadi dia langsung didengerin sama apa? Pengujinya masing-masing. Pakai Video call. aplikasi Pakai aplikasi dengan cara apapun, yang penting itu online. online, berbasis online. Terus untuk yang wisuda kemarin ada beberapa kasus yang online juga. Sempat lihat video yang sebenarnya ada sumpah dokter malah. Online. Sumpah dokter online ada, tapi lucu anjir sumpah. Di Indonesia. Ini di Indonesia, di Sumatera. Cek aja di YouTube. Itu dipanggilinnya jadi yang di apa? Yang siapa sih, rektor ya? Iya, Ya rektor, pokoknya rektor. petinggi-petingginya di depan tuh. Terus yang itunya kamera aja semuanya. Nanti kalau dipanggil misalkan Novian, berdiri di videonya. Kocak. Berdiri, maksudnya berdiri tuh kita Di rumah masing-masing. Iya, di rumah masing-masing. Jadi harus diliatin. nggak? Iya, lu harus diliatin lu duduk dan berdiri gitu. Iya. Sumpah. Tapi kasihan banget tuh nggak dapet momen bawa orang tua ke kampusnya. Iya, Bawa orang makanya. tua ke tempat wisuda. Iya, betul. Kan gak semua kampus wisuda. Oh iya, sorry. Maaf. Emang ada? Ada kampus gak wisuda?
Enggak, maksudnya Bukan, wisudanya nggak semua nggak di kampus. kampusnya. Iya, wisuda di Oh, Emang iya. kampus lu di kampus. Enggak, di Masjid Agung Jawa Tengah Kampus dong. gua di kampus. Oh coy. iya, saya kan tapi di di tempat yang ini Ikonik. Jawa Iya Tengah. sih. Boleh lah. Daripada di hotel gitu kan. Masuk beneran. Tapi kayaknya bukan kampus Kaulum doang, ya kan? Bukan kampus Kaulum doang ya. Hampir semua kampus. Kayak kemarin juga temen juga ada. Dia Di hotel? Enggak, maksudnya Anjir. sidang skripsi itu online. Online, ya. Tapi juga banyak kejadian lucu tuh kok kayak gitu. Ya iyalah. Ketika lagi sidang, dia pakai baju rapi di atas. Di bawahnya kolor doang. Kalau Emang orang-orang Indonesia tuh kadang sekreatif itu gitu. iyalah. Parah sih. Ya pasti ada celah-celah kita untuk membuat sebuah kelakar lah. Termasuk kemarin yang kuliah online ya, orang yang bikin TikTok tuh. Iya, kok Kayaknya kuliah. anak-anak buah lu juga. Mati lu, apaan anjir? Jadi kuliah online dia bikin TikTok. Kok bisa? Kemarin gue sempet nanya sama orang Semarang juga nih. Oh iya? Iya. Yang mana sih? Adalah pokoknya. Gak tau gue. Kuliah bikin TikTok. Iya, habis Apanya? kuliah online. Lagi kuliah. Lagi kuliah online dia bikin TikTok. Akhirnya dia posting setelah kuliah online ada dosennya lah, katanya ada yang belum mandi dibahas lah. Oh iya iya iya, tahu 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 kan tahu ya? tahu. Yang inisialnya Kartika Herma. Iya, bukan? anjir disebut. Kartika Herma. Oke, saya tidak kenal. Ya, Sikat pit. buat orang yang disebut tadi salam ya. Maaf ya. Dari Apit. Iya. Siapa lagi? Lahiran tahun 2000 kok. Oke, lanjut. Nggak ada yang tahu nih, kita sebutin juga. nggak Iya. terkenal. Kita bahas yang terkenal deh. Siapa? Itu narapidana kok pada dilepasin. Nah, Wah gila. itu dampak berat banget sih bahasannya. Enggak, gue mau nanya Ah. orang kesehatan. Kalau gue ya orang yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan sama sekali sebenarnya kuliah gue gitu. Nah gue mau nanya, apakah ada pembenarannya untuk narapidana dilepas-lepasin tuh pak? Apa nyambungnya narapidana dilepas sama kesehatan aja? Iya, Sama kan, COVID-19. kan alasan Oh. Nah, alasannya seperti ini, biar mereka tidak tertular. Yang physical distancing itu kan. Ah. Distancing. Iya. Ya. Ada nggak? Sebenarnya dilematis sih kalau gue. Gue nggak banyak tahu tentang yang kenapa dilepas ya. Maksudnya alasan dia yang dasarnya. Lu tahu alasannya nggak kenapa dilepas? Agak tahu. Kalau misalkan alasannya buat physical distancing doang, cuman tapi katanya ada yang bayar juga, cuman nggak paham ya, gue juga nggak ini banget. Takut ya. Cuman ya gitu, kalau emang berdasarkan kesehatannya, kenapa kita dibikin physical distancing itu untuk menjaga antara satu dengan yang Iya, lain. physical distancingnya iya. Maksudnya kalau narapidana yang dilepasin apa nih pak gitu? Ya karena di dalam penjara kan Oh, tidak deket-deketan. distancing ya? Enggak. Oh, gitu. Tapi, Soalnya kan minimal 1 meter itu kan. Tapi kan di penjara udah karantina. Kan? Seharusnya. Karantina Harusnya, ya. gimana? Iya kan di penjara itu udah tertutup gitu, nggak ada orang luar yang masuk ke dalam. Seharusnya mereka udah terisolasi sendiri dong. Kenapa harus dikeluarkan? Kan ketika keluar mereka akan bertemu orang lain gitu. Iya. Kenapa gue yang diserang ya ini ya? Ya kan Anda Gua nggak nyerang, coy. dari sisi kesehatan. Gua nanya dari sisi kesehatan seperti apa? Iya. Sebenarnya kalau misalkan, tapi kan di penjara juga boleh ada tamu, gimana? Nah iya, ya mungkin seperti itu ya kan gue juga nggak tahu alasannya, makanya gue nanya. Kira-kira lu tahu nggak alasannya? Ya kalau alasan dari yang apa, orang si petinggi yang ngelepasin itu gue nggak paham banget. Cuman kalau dari kesehatannya gitu, kalau dibilang bisa itu karantina, ya bener sih. Karena ya mereka juga nggak ngapa-ngapain, nggak keluar, nggak beraktivitas. Iya betul. Beraktivitas mungkin di sana, cuman kita nggak tahu aja kali ya. Yang lain lah, yang lebih ringan aja. Susah Sumpah. ya? Sorry. Susah. Nggak ya, kita biar agak ini aja, agak berat gitu mikirin negara. Sebenarnya kan jangan kan negara, mikirin hidup sendiri susah. Iya, tapi kan saya belum tahu lebih dalam, masalahnya jadi lucu kan ketika kelihatan begonya. Terus? Jadi mau tentang apa lagi? Apa ya? Tadi kan alasan orang dikeluarin dari penjara gitu. Apakah ada kaitan dengan ekonomi? Ini kan Akang nih. Akang Kenapa kan, tuh? lulusan ekonomi gitu. Manajemen. Pemasaran, bukan? SE. SDM. Pokoknya yang jelas SE gitu. Oh, iya, nah, SE. dari sisi ekonomi. Ekonomi, Ekonomi, dari baik. sisi ekonomi, ya. Dari sisi ekonomi nih,
Ah, ya kan? Dengan keadaan COVID-19 ini apakah terganggu? dampak ekonominya Iya. sangat terganggu sebetulnya. Gimana tuh, Kak? Ya kalau kita lihat contoh misalkan yang saya tahu dari pengusaha-pengusaha kecil sekalipun banyak yang kayak orang misalkan lagi physical distancing mereka takut untuk ke pasar dong. Mm-mm. Sedangkan orang-orang pasar itu dapat penghasilan dari situ. Atau bahkan misalkan ya pedagang-pedagang lah, lebih banyaknya pedagang-pedagang yang mereka berinteraksi langsung dengan Konsumen orang ya? konsumen gitu. Nah, itu tuh sangat terdampak sekali karena kayak pasar sepi lah segala macam. Bahkan sampai pembatasan di Bogor tuh ada pembatasan waktu untuk Jam. pasarnya. Iya, ke pasar. Jam De- buka, Ya, jam jam buka buka pasar. pasar. gitu. jam 9 pulang jam 3. Kalau buat segi ekonomi pasti berdampak. Apalagi kalau misalkan pelaku ekspor impor udah jelas. Misalkan satu negara nutup pintu akses masuk ke negaranya, itu pasti ekspor impornya tersendat. Tapi banyak ini juga sih, banyak dari segi ekonomi kan banyak banget ya. Banyak sektor yang Banyak sisi ya? Iya, banyak sektor yang ketutup juga gara-gara kayak gitu. Tapi yang terbuka banyak coy. Sebenarnya yang terbuka juga banyak nih. Kalau kita misalkan ngomongin ruginya aja ya banyak. Tapi yang untung juga Untung juga ada. ada ya? Penjual hand sanitizer dadakan untung, penjual masker dadakan untung, sampai apotek juga pusing gitu cari stok dari mana. Iya, terima kasih. Iya. Kemarin Bener sampai ya? apoteker ada yang di penjara, Bangke. Itu gara-gara apa? Gara-gara Disangka ini kan apa namanya nimbun, nimbun masker. masker. nggak taunya Emang? Beneran nimbun. Ya iyalah. Tapi aneh sih, maksudnya kenapa sampai dikasusin kayak gitu? Ya lucu, nggak lucu ding. Gue nggak paham dasarnya, cuman kayak itu kan hak kita untuk berjualan ya. Maksudnya kenapa bagian wah ini kontroversial juga sih. Maksudnya kayak emang kenapa dengan kita nahan segitu banyaknya sampai Ya mungkin jadi buat orang-orang yang paham hukum bisa ditulis di Yang paham komentar ya. hukum, paham ekonomi. Apa lu bisa dong? Paham hukum dong. Itu kan bagian hukum. Nggak sih, Kan sebenarnya itu dengan stok banyak, menyetok kalau banyak. ekonomi nggak ada masalah coy. Kenapa? Apalagi saya belajar ekonominya konvensional itu tidak ada masalah. iya, tapi kayaknya sih dari segi Kapitalis itu tidak ada masalah dengan hal seperti itu. segi kemanusiaannya sih, maksudnya ini gue membantah omongan gue sendiri jadinya. Jadi dari segi kemanusiaannya ini Iya, pastilah. ketika lu Iyalah. lagi wabah kayak gini kenapa malah nimbun gitu. Nah kadang-kadang ya Malah- gue mohon maaf lah buat orang-orang yang jual hand sanitizer misalkan atau masker yang dengan harga tidak wajar buat teman-teman ya. Gue sih ngelihatnya di Instagram, ya Allah ini gini amat gitu. Iya. Kayak harga hand sanitizer buset deh. Sampai 60.000 ya? 60.000 satu Cuman botol 30 kecil. mili ya? 30-60 mili? Dan begitu juga ada tuh yang diakal-akalin, kurang ajar tuh yang kayak gitu. Nah itu Bangga. ada yang bikin sendiri bahkan merek-merek baru muncul itu. Tapi gue tidak mau menyudutkan juga itu Hak-hak mereka gitu. hak mereka, lahan rezeki mereka gitu ya. Silahkan saja. Tapi kalau gue sih ngelihatnya lebih kayak ke oh ini kasihan juga gitu loh. Karena orang nyari gitu bahkan kalau sekarang mungkin ada lagi yang berkembang bisnis buat APD ya. Ah, Ada Alat pelindungan diri itu ya ya? mungkin yang supply dulu mungkin tidak bisa memenuhi, ada yang dari ini sebenarnya dari sisi untuk tenaga medisnya bagus gitu, jadi mereka terpenuhi. Mungkin dari sisi perkembangan ekonomi juga bagus gitu. Kalau gue lihat itu banyak Berarti juga kalau yang dari positif. ekonomi sebenarnya nggak cuma ada dampak negatif ya, banyak pasti, juga dampak-dampak pasti. positif yang emang kerasa gitu. Pasti. Iya. Sebenarnya nggak tahu ya kalau gue kan belajar ekonominya ya dari barat sana ya, maksudnya banyak ambil teorinya, termasuk dalam kehidupan perekonomian itu ya ada namanya zero sum game, di mana ada satu yang rugi pasti ada yang untung, di mana ada yang kalah di situ ada yang menang gitu. Gitu sih. Sebenarnya pasti ada dua sisi lah gitu masalah COVID-19 ini, termasuk yang ditunda-tunda ini mungkin gitu. Gitu sih. Gimana, ada lagi nggak kira-kira yang tertunda yang ditunda lagi. gara-gara COVID-19? Banyak sih. Tapi sebenarnya. kalau gue beneran nyesel di sektor wisata doang tuh, beneran kayak wah gila lu. sama sih, gue juga habis lebaran sebenarnya ada rencana naik gunung. Ya, Tapi Gunung juga ikut ditutup tuh. pastilah tutup semua sektor wisata pas ditutup. ditutup. Alasannya. Alasannya ya Sama. tidak boleh berkerumun orang. Tapi yang waktu pertama kali itu loh yang diliburin gara-gara wabah Iya, malah pada main libur corona. Iya, pindah ke ke pantai ini nih. Ke puncak. Ancol rame.
Iya, sampai makanya. Puncak Bogor rame. kebetulan gue orang Puncak, jadi di Warpat itu sampai polisi biar menghindari orang nggak masuk situ dikasih polisi lain. Gila. Dari polisi biar nggak pada masuk. Gitu. Tapi kalau sekarang sih kemarin terakhir sempet Buka. ke puncak, dengan perlindungan diri tentunya ya, pakai sarung tangan segala macem, udah sepi. Tapi buka warung-warung di sekitar. Enggak, ya mungkin beberapa ada yang buka, tapi warung-warung yang di puncak khususnya tuh yang di jalan belokan itu banyak yang tutup karena memang ya wisatanya juga. Udah kosong ya. Iya, Yang wisatawan apa, jagung bakar gitu ya? Iya betul sih. Gitu. Berkesan tuh jagung bakar di situ buat gue. Pertama kali ke puncak Waduh. sama Iqbal. Sama lu nggak sih? Iya. Iya. Iya itu yang pernikahannya Bang Jen. Iya. Sampai ada tragedi. Iya tragedi dia. Dia nggak tahu Dia jangan. nggak tahu. Oke. Dulu tuh cikal bakal per anak motoran kita Pit. Di situ. Jadi SMA nih dari Bogor pada bawa motor ke Puncak, Cianjur. dari Puncak ke Cianjur. Yang nggak bertahan lama ya? Bubar. Ketuanya. Bubar. Wah kata gua, Ketuanya nggak tanggung jawab. Nggak bener nih anggotanya. Kita bubarkan saja, bubar semuanya. Gitu. Padahal udah bikin jaket loh. Jaket HSTC, HSTC. Itu. Oke. Wah nggak tahu kan? Oke. Di daging gitu lu. Iya. Ya, buat kawan-kawan ya itu tadi sedikit obrolan Intermezzo. kita tentang wabah COVID-19 sebenarnya yang menunda banyak hal. Gak jelas ya omongannya. Ya nggak jelas sih mungkin, tapi Lontang-lantung. mungkin kita akan bikin lebih nggak jelas lagi di episode Bari Talks berikutnya. Oke. Oke? Yuk. Terus dengarkan kita ya. Ya. Walaupun emang Kita undur diri. Undur diri. Oke apa? Kita nggak ada bumper terakhir. Teng deng 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 gitu. Nggak ada kayaknya, kita kan juga baru kan begini-beginian, ya udahlah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.